Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan tatanan kehidupan masyarakat, di mana Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan, yaitu nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Maka daripada itu, setiap orang Muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama, berdasarkan pada hakikat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. Namun di tengah perjalanannya, hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia nyatanya memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh, di mana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Sangatlah sukar ketika ketidakadilan, terlebih dalam memutuskan suatu perkara, tidak diterapkan dalam kehidupan, sehingga memunculkan persepsi bahwa strata sosial yang berbeda juga menentukan keadilan. Dengan begitu, semua manusia akan saling mencurigai dan tidak percaya. Sungguh pemikiran ini yang harus dihindari. Lantas bagaimana agama Islam mengajarkan konsep keadilan kepada umatnya? Bagaimana keadilan harus tegak di tengah-tengah dalam keputusan sebuah perkara? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Jami At-Tarbiyah Pusdikat Sejalan Kerja Bakti Kramat Jati Jakarta Timur. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Ustadz Nur Fadilah, Ustadz Tile, kemudian Ujai, Ustadz Jailani yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan keadilan dalam pandangan Islam. Mari kita simak bersama, insya Allah menjadi nasihat bagi kita. Dan jangan lupa untuk mempertajam tema kita telah siapkan 3 segmen dalam segmentasi tanya jawab nanti. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Jailani, host kita Bang Izul, dan segenap para pemirsa TV One Damai Indonesiaku, para jamaah terkhusus yang sama kita hormati pengurus DKM Masjid Jami At-Tarbiyah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada siang hari ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi lewat Damai Indonesiaku TV One. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Tema kita kali ini tentang keadilan, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Seorang RT dimintakan pertanggungjawaban tentang rukun tetangga yang dipimpinnya. Seorang RW akan dimintakan pertanggungjawaban tentang rukun warganya. Seorang lurah akan dimintakan pertanggungjawaban tentang kelurahan yang dipimpinnya. Begitu selanjutnya seorang camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, dan termasuk diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Salah satu pemimpin yang dicintai oleh Allah adalah tentang keadilan. Jangan jauh-jauh ibu di rumah tangga kita, pemimpin kan ibu, bapak. Siapa? Ibu dan bapak. Bapak terutama jadi pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana berbuat adil kepada keluarga, bagaimana berbuat adil kepada anak. Contoh, anak pertama SMP, anak yang kedua SD. Pasti tentunya ongkos belanjanya beda. Benar Pok? Kalau anak SMP kita kasih ongkos buat sekolah 20.000, yang anak SD kita 20.000, ini bukan adil. Adil itu bukan sesuatu yang sama, tetapi apa? Keperluannya, kepentingannya apa? Kalau SMP mungkin barangkali lebih banyak pengeluaran, oke 20.000. Yang SD 10.000, ini yang disebut adil, sesuai kapasitas. Maka keadilan ini perlu ditegakkan dalam rumah tangga, apalagi dalam berbangsa dan bernegara. Sekarang ketimpangan terjadi.
Kita kepengen tuh, Masya Allah Pak, bicara negeri kita Indonesia, negara kaya besar, 17.000 pulau, itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Bu, kalau itu nambah lagi, banyakan lagi. Negara besar dan kaya, laut kita kaya banget Bu, ikan kita paling banyak Bang. Itu ikan kita langganan dicolongin oleh orang luar negeri, deh, Masya Allah. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng. Ya begitu dah Bu. Kapal pabrik. Kita sekarang, Masya Allah, masih neger aja neger. Masih mancing aja mancing. Makanya orang mancing gak maju-maju. Bener Ibu. Dia nyebur dong. Negara kaya dan besar, tapi kenapa ketimpangan terjadi? Negara kaya, rakyat miskin. Benar Pak? Ini satu-satunya, tidak lain adalah salah urus. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus beras nimbun beras. Disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Kita kepengen ada keadilan sesuai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ketimpangan terjadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Gunung udah tinggi diuruk. Gunung udah tinggi diuruk. Gunung udah tinggi diuruk. Sumur udah dalam digali. Sumur udah dalam digali. Artinya apa? Kita pengen kesetaraan. Agar negeri kita, bangsa kita Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang sayang kepada umat, sayang kepada rakyat. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah, pertama yang keluar dari mulut beliau apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Setiap pemimpin itu dia merasakan bahwa ini musibah. Kenapa? Kalau rakyatku lapar, biar aku orang yang pertama yang merasakan lapar. Tapi ketika rakyatku kenyang, biar aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Bu, apalagi 2023 ini masuk bulan politik atau tahun politik, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai salah pilih. Kita Bang, besok 2024 nih kan ibarat naik panjat pinang, yang paling capek yang di bawah. Orang kalau 17 Agustus lomba panjat pinang, yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah udah diles-iles Bang. Lehernya melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong, biarin, nggak ngapa-ngapa, gue sih diinjak di bawah. Asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang udah kita nyampe di atas habis juga garas semua po. Allah, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon dimakan juga, najong banget dah. Habis pagi-pagi aja repus semua. Wow, kalau pidato mantep banget, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak merakyat, swek banget. Ya Bu, rakyat cuma di atas namakan doang. Kita kepengen pemimpin yang adil. Disebut pemimpin kan karena ada yang bawahan ya Po. Disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Coba-coba Ibu dah pakai baju atasan doang nggak ada bawahannya. Wow. Kita saling perlu. Kenapa? Karena keadilan ini menuju kita ke arah apa? Ketakwaan. Ibu, Ibu. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Keadilan itu mengarah kemana? Ketakwaan kita. Maka setiap kita pemimpin dan kita tentunya takut akan apa yang kita pimpin dan pasti akan diberikan diminta pertanggungjawaban. Maka mudah-mudahan ya Bu, kedepannya kita semua setiap pemimpin insya Allah akan bertanggung jawab dengan apa yang kita pimpin. Yuk, keadilan merupakan salah satu tongkat kita, niat kita dengan apa? Dengan tulus ikhlas supaya apa? Berbuat tanpa pamrih. Keadilan jangan sampai diabaikan.
Kita kepengen setiap langkah keadilan dalam berpolitik, keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam hukum. Insya Allah jangan sampai ada hukum street justice, hukum jalanan. Giliran maling ayam dibakar, maling motor dibakar. Dia yang makan duit rakyat triliunan, enak bener, anteng aja po dia. Nggak diapa-apain, nggak diapa-apain. Nah udah berdiri nih ya, udah berdiri hostnya. Udah kali ya. Oke guys, udah semua. Ntar kita lanjut lagi. Mudah-mudahan manfaat. Dilanjutkan sama guru kita, Guru Ujai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ile dengan filosofi permainan panjat pinang yang ternyata memiliki makna yang sangat dalam sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang keadilan. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, dan tentu saja ada sistem tatanan yang disepakati bersama, yaitu yang disebut dengan hukum. Dan yang mampu menetapkan hukum, hukum berat, hukum ringan, dan sejenisnya adalah hakim. Lantas bagaimanakah hakim dalam pandangan Islam? Insya Allah Uji akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.